Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Eko Prasetyo. Hari ini kita akan membuat sebuah video mengenai cara mematikan mobil dengan baik dan benar. Jadi mematikan mobil dengan baik itu juga merupakan sebuah perawatan bagi mobil kita ya teman-teman. Jadi perawatan itu tidak selalu kita membawa ke bengkel, kemudian kita servis rutin dan lain-lain. Akan tetapi dengan mematikan mobil dengan benar itu juga merupakan sebuah perawatan paling murah bagi mobil kita. Kenapa saya bilang paling murah? Karena kita tidak memerlukan dana untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi jika kita itu semisal mematikan mobil itu dengan asal-asalan, yang penting mobil itu nantinya mati, itu juga akan membuat mobil kita itu bisa bermasalah. Sebagai contoh, jika kita itu mau mematikan mobil, kemudian kita gas-gas dulu mobil kita, diglayar-glayar ke ya, kalau bahasanya orang Jawa itu RPM-nya dinaikkan, kemudian AC tidak dimatikan, kemudian audio tidak dimatikan dan lain-lain, itu nanti akan mengakibatkan baterai atau aki dari mobil kita itu juga kurang optimal. Jadi baiknya ketika kita mematikan mobil itu memang harus melewati tahapan-tahapan yang benar supaya kondisi mobil kita itu juga bisa terawat gitu ya teman-teman. Makanya mematikan mobil dengan benar itu juga merupakan sebuah perawatan mobil yang paling murah. Oke, bagaimana detailnya untuk mematikan mobil saat kita berhenti? Ya, kita simak videonya bareng-bareng ya teman-teman. Oke, ini kita belum sampai rumah ya, ini sebentar lagi. Bagi teman-teman yang mungkin mencari referensi untuk belajar mengemudi mobil, itu di channel Eko Prasetyo ini kita sudah membuat seriesnya dan sudah lumayan komplit ya teman-teman. Mulai dari perkenalan awal, mengenal instrumen mobil yang kita gunakan, kemudian cara menghidupkan mesin, cara maju dan mundur, sampai cara untuk kita berakselerasi atau menyalip itu sudah kita buat. Silahkan teman-teman cari di playlist untuk mengemudi mobil manual. Baik, ini kita sudah sampai rumah dan kita ini mau parkir di depan rumah ya. Sebentar kita parkir dulu. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di posisi parkir ya, dan kita siap untuk melakukan mematikan mesin. Perlu teman-teman ketahui dulu, kita membuat video ini menggunakan mobil dengan transmisi manual, karena untuk tahapan-tahapannya nanti untuk dengan mobil matic itu ada sedikit berbeda ketika kita itu parkir dan mematikan mesin ya. Jadi teman-teman ini perlu dipahami bahwasannya kita membuat video ini dengan mobil berjenis manual Avanza tahun 2018. Oke, ketika kita berhenti di garasi rumah atau kita parkir, kemudian kita mau mematikan mesin, itu ada beberapa urutannya ya teman-teman. Semisal ketika kita mau berhenti, kita ini sudah parkir sudah pas atau belum, kita itu mau berhenti, itu yang pertama kita rem dulu ya.
rem, kemudian baru kita netralkan gigi percepatan. Setelah netral, kemudian kita tarik tuas handrem, kemudian baru kita lepas kopling dan rem kaki. Oke, ketika kita sampai sudah di garasi rumah ya teman-teman, langkah pertama itu kita luruskan kemudi dulu. Luruskan roda ya, karena kemudi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Walaupun kemudi ini pada posisi yang lurus seperti ini, tapi belum tentu roda itu posisinya benar-benar lurus. Berarti ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengetahui posisi kemudi itu sudah lurus atau belum. Yaitu yang pertama itu bisa kita putar 2 kali. Kita putar 2 kali. Semisal ya, sebagai contoh ya, ini seperti ini kan juga sepertinya lurus, tapi karena ini sudah saya putar 1 kali, berarti roda ini dalam posisi berbelok. Tapi kelihatannya kalau kita lihat itu sepertinya sudah lurus. Makanya untuk amannya kita langsung saja putar sampai mentok. Ini berarti kurang 1 kali ya teman-teman. Ini sudah mentok. Setelah mentok seperti ini, kita balikkan ke kanan 2 kali. Oke, 2 kali ini sudah dipastikan roda depan itu sudah lurus. Untuk meyakinkan lagi, jika kita tidak menggunakan teknik kemudi, itu biasanya yang saya gunakan itu kita bisa maju atau mundur teman-teman. Semisal di garasi kita masih ada jarak sedikit ke depan, itu berarti kemudi kita luruskan dulu posisi home seperti ini, kemudian kita maju sedikit. Nah, jika mobil berjalan lurus, maka artinya apa? Kemudi itu sudah betul pada posisi yang lurus dan roda juga posisi lurus. Oke, yang pertama itu ya teman-teman, dipastikan mobil itu berhenti dengan posisi roda depan itu lurus. Untuk triknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, yang kedua, setelah benar-benar lurus, kemudian kita injak rem kaki dulu ya tadi, kemudian kita netralkan. Ini kita di gigi 1, kita tarik ke belakang, kemudian sudah kita tarik tuas handrem. Setelah itu kita bisa lepas kopling dan rem kaki. Kedua itu, kemudian selanjutnya sebelum kita bisa mematikan, itu kita harus mematikan instrumen-instrumen kelistrikan yang ada di mobil. Sebagai contoh, ini kita sedang ada ini ya, head unit. Kebetulan head unit yang kita pakai ini adalah double din yang ada layarnya ya. Kita matikan dulu. Oke, kita pencet tombol. Untuk mematikan head unit itu bisa berbeda dengan di kendaraan teman-teman. Jadi teman-teman pastikan sendiri ya untuk tombol mematikan di mana. Untuk tipe ini ada di sini ya, ada tombolnya untuk mematikan. Sudah. Head unit sudah kondisi mati. Kemudian yang perlu kita matikan lagi apa teman-teman? Yaitu AC. AC itu wajib kita matikan sebelum kita mematikan mesin. Yang pertama, untuk mematikan AC yang betul itu kita dari suhu dulu teman-teman. Jadi jangan langsung teman-teman ini matikan dari yang blowernya dulu. Kalau blower ya otomatis pasti mati. Tapi urutannya yang betul itu dari suhu dulu. Jadi dari suhu itu kita matikan dulu. Setelah suhu mati itu magnetic clamp yang ada pada kompresor AC itu sudah tidak bekerja. Nah, kemudian jika ini sudah mati, baru kita matikan yang blowernya. Sudah. Ketika posisi AC sudah kita matikan, RPM mesin itu pasti lebih stabil ya teman-teman. Jadi RPM bisa kita lihat di sini ya. Ini sudah stabil di angka 600, 700, 800 sampai 1000 RPM. Ya tergantung jenis kendaraannya ya teman-teman. Rata-rata itu ada di 700-an sampai 900 RPM untuk standarnya stasioner untuk mesin. Kemudian kita tidak perlu teman-teman untuk injak gas seperti yang dulu-dulu ya. Kalau mobil lama itu kan ada tuh istilah mitosnya, kalau mau matikan mobil itu kita gas-gas dulu, tujuannya agar aki itu mengisi. Jadi itu menurut saya tidak perlu, karena nanti ketika kita gas RPM-nya naik tinggi itu apa yang terjadi? Yang terjadi itu malah tekanan olinya meningkat ya. Untuk selanjutnya kita untuk mobil Avanza ini
jenisnya untuk pendingin radiatornya itu menggunakan electric fan ya teman-teman. Jadi menggunakan jenis kipas. Kalau saya sendiri biasanya sebelum saya matikan itu saya dengarkan dulu kipas radiatornya itu sedang bekerja atau tidak. Kalau sedang bekerja itu artinya apa? Artinya suhu pada radiator itu sedang tinggi, makanya tidak baik kita matikan saat kondisinya itu seperti itu. Jadi kalau saya biasanya saya tunggu dulu, saya dengarkan dulu kipas radiatornya itu hidup atau tidak. Semuanya masih hidup itu saya tidak matikan dulu. Oke, jika sudah kemudian kita bisa mematikan mesin. Oke, kita matikan ya. Ini kita putar kunci kotak 1 kali. Ini belum bisa dicabut kuncinya. Kemudian ini masih ACC ya atau aksesoris. Kemudian kita putar 1 kali lagi. Nah, kemudian kita bisa melepas kunci kontak. Kemudian setelah seperti itu kita bisa keluar dari mobil, dan insya Allah dengan perlakuan tersebut mobil kita itu bisa lebih awet teman-teman, karena kita juga merawatnya dengan baik. Oke ya teman-teman, saya review singkat ya langkah-langkah kita mematikan mobil. Yang pertama tadi ada kita posisikan roda depan kita itu sudah lurus ya. Kemudian jika sudah lurus, kemudian kita netralkan gigi percepatan. Tujuannya untuk menetralkan itu jika nantinya di starter itu mobil tidak loncat ya karena masuk gigi. Kemudian selanjutnya kita matikan semua instrumen, misal ada head unit atau audio ya, kita matikan dulu. Tujuannya supaya aki itu tidak terbebani, dan alternator sebagai pengisi aki itu juga tidak terbebani dengan daya yang berlebih. Kemudian AC tadi ya, kita matikan dulu AC-nya. Urutannya ya seperti saya jelaskan, dari suhu dulu, kemudian ke blower atau kipasnya. Tujuannya agar nanti ketika kita starter mesin itu tidak langsung terbebani dengan kompresor AC. Kemudian selanjutnya, oh ya teman-teman, mohon maaf ya tadi saya lupa satu instrumen, yaitu lampu ya teman-teman. Jadi lampu itu wajib dimatikan ya. Tadi saya agak lupa, ada satu itu lampu itu silahkan dimatikan ya, jangan sampai nanti kita keluar dari mobil tapi lampu masih hidup, itu nanti bisa membuat tekor aki. Kemudian jika semuanya sudah, mobil bisa kita matikan. Oke teman-teman, mungkin video hari ini cukup di situ saja. Mungkin jika ada yang kurang atau ada pendapat dari teman-teman, bisa teman-teman tambahi di kolom komentar yang ada di bawah. Bagi teman-teman yang lain yang belum mengikuti channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang akan kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.